Pagi itu di pos pemeriksaan perbatasan Kalimantan terasa dingin dan lengket, bukan karena embun, melainkan karena keheningan yang mencekam. Kabut tebal menyelimuti hutan di kedua sisi jalan, menciptakan ilusi bahwa dunia ini tidak lebih dari sepetak aspal basah yang terjepit di antara dua dinding putih. Di tengah pemandangan yang suram itu, sebuah truk pendingin tua berwarna putih gading melaju pelan, mesinnya mendengus seperti napas terakhir. Alex, seorang wartawan investigasi berusia 28 tahun yang diutus dari Jakarta, merasakan kegelisahan yang aneh. Sudah 3 hari ia berada di perbatasan ini, memburu berita tentang aktivitas penyelundupan ilegal, tetapi yang ia temukan hanyalah kebosanan. Hari ini, ia berharap bisa pulang. Namun, firasatnya mengatakan sebaliknya. Kamera di tangannya terasa berat, sebuah perpanjangan dari ambisi yang tak pernah padam. Alex bukan sekadar wartawan, ia adalah seorang idealis yang percaya pada kekuatan cerita. Ia percaya bahwa kata-kata, jika diucapkan dengan benar, bisa mengubah dunia. Di sisi lain, Komisaris Rizal, seorang detektif veteran berusia 55 tahun dengan rambut yang mulai memutih dan tatapan mata yang lelah, tidak percaya pada apapun kecuali bukti konkret. Pagi ini, ia hanya ingin menyelesaikan shiftnya. Ia sudah melihat segalanya, dari penyelundupan narkoba hingga perdagangan satwa liar, dan ia menganggap semua kasus hanya sebagai rutinitas yang membosankan. Namun, ketika ia melihat truk pendingin itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Rizal memberi isyarat kepada bawahannya untuk menghentikan truk tersebut. Sopir truk, seorang pria bertubuh gempal dengan keringat mengalir di wajahnya, tampak gugup. Ia mengulurkan dokumen palsu yang dengan mudah dikenali oleh Rizal. "Isinya apa, Pak?" tanya Rizal, suaranya tenang, tetapi matanya mengamati setiap gerakan sopir. "Ikan beku, Pak," jawab sopir itu, suaranya bergetar. "Pengiriman rutin." Rizal menatap sopir itu, lalu mengangguk kepada anak buahnya untuk membuka pintu belakang truk. Saat pintu truk pendingin itu terbuka, bau busuk yang dingin menusuk hidung mereka. Namun, yang mereka lihat bukanlah ikan beku, melainkan 29 mayat yang menumpuk tak beraturan di dalam kegelapan. Mereka terlihat seperti patung es, tubuh mereka kaku dan pucat, bibir mereka membiru. Wajah-wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan dan penderitaan. Di antara mereka, ada anak-anak, bahkan bayi. Pemandangan itu begitu mengerikan, begitu memilukan, sehingga bahkan Rizal yang sudah berpengalaman pun terdiam. Alex, yang semula hanya mengamati dari jauh, merasakan adrenalin melonjak. Ia tahu, ini bukan berita biasa. Ini adalah sebuah tragedi. Ia berlari ke depan, kameranya sudah siap. Ia mengambil beberapa foto sebelum Rizal menghentikannya. "Jangan ada yang masuk. Ambil foto dari sini saja," perintah Rizal tegas. "Ini tempat kejadian perkara." "Tapi, Pak, ini cerita," jawab Alex, suaranya penuh urgensi. "Orang-orang harus tahu apa yang terjadi di sini." Rizal memandangnya dengan tatapan dingin. "Orang-orang butuh fakta, bukan spekulasi. Dan fakta di sini adalah TKP. Sekarang, minggir." Meskipun kata-kata Rizal tajam, ada sedikit rasa hormat di matanya. Ia melihat gairah Alex, sesuatu yang sudah lama hilang dari dirinya. Selama beberapa jam berikutnya, pos pemeriksaan perbatasan itu berubah menjadi TKP yang sibuk. Polisi, petugas forensik, dan tim medis berdatangan. Mereka bekerja dalam keheningan yang menghormati para korban. Ketika mayat-mayat itu diidentifikasi, terungkap bahwa mereka adalah imigran ilegal dari berbagai negara di Asia Tenggara.
Mereka mencoba menyeberang perbatasan dengan harapan menemukan kehidupan yang lebih baik, tetapi justru menemukan kematian. Alex tidak bisa berhenti mengambil foto dan mencatat detail. Ia berbicara dengan petugas forensik, mencoba memahami penyebab kematian. Suhu di dalam truk ini di bawah titik beku, kata salah seorang petugas. Mereka meninggal karena hipotermia ekstrim. Hati Alex mencelos. Ia membayangkan rasa dingin yang menusuk tulang, rasa sakit yang perlahan merenggut nyawa. Ia membayangkan keputusasaan mereka, harapan mereka yang hancur, dan bagaimana impian mereka berubah menjadi mimpi buruk yang tak terhindarkan. Meskipun Rizal telah memperingatkannya, Alex berhasil mendapatkan beberapa informasi penting. Ia mengetahui bahwa truk itu dikendalikan oleh sindikat perdagangan manusia yang telah lama dicari. Sopir truk itu hanyalah pion kecil. Ia juga menemukan bahwa ada beberapa dokumen palsu yang sangat mirip dengan dokumen resmi. Ini menunjukkan bahwa jaringan ini memiliki koneksi di dalam pemerintahan, sesuatu yang sangat mengganggu. Sore itu, di kantor polisi kecil di perbatasan, Alex dan Rizal bertemu lagi. Alex menulis laporan investigasinya dengan cepat, setiap kata diresapi dengan kemarahan dan rasa sakit. Rizal duduk di seberang meja, meminum kopi hitamnya, matanya menatap kosong keluar jendela. Saya akan menulis tentang ini, kata Alex, suaranya penuh tekad. Orang-orang harus tahu tentang korupsi dan kekejaman yang memungkinkan tragedi ini terjadi. Rizal menghela napas. Jangan terlalu cepat, nak. Kasus ini lebih dalam dari yang kau kira. Kau bisa membahayakan diri sendiri. Ini tugas saya, jawab Alex. Saya harus melakukannya. Tugasmu adalah melaporkan fakta, kata Rizal, suaranya lelah. Dan fakta di sini adalah kau tidak tahu apa-apa tentang siapa yang ada di balik semua ini. Sopir itu hanya bidak. Kita perlu menemukan Raja Catur. Jika kau terlalu cepat, kau akan menakut-nakuti mereka. Mereka berdebat. Alex ingin segera mempublikasikan informasi yang ia miliki, merasa bahwa setiap detik yang terbuang adalah pengkhianatan terhadap para korban. Rizal, di sisi lain, ingin mengunci semua informasi, bekerja secara diam-diam untuk melacak jaringan ini. Perdebatan mereka adalah pertempuran antara idealisme dan pragmatisme, antara gairah dan pengalaman. Akhirnya, mereka menyepakati satu hal, mereka akan bekerja sama, meskipun mereka tidak saling menyukai. Malam itu, Alex mengirimkan laporan pertamanya. Ia tidak menulis semua detail, tetapi ia cukup menulis untuk membangkitkan rasa ingin tahu publik. Keesokan harinya, beritanya menjadi berita utama di seluruh Indonesia, menggemparkan negara, dan memberikan julukan mengerikan pada kasus ini, 29 mayat dalam truk pendingin. Dunia luar akhirnya tahu. Tetapi yang tidak mereka tahu adalah bahwa ini hanyalah awal dari sebuah penyelidikan yang akan membawa mereka ke dalam konspirasi yang jauh lebih besar dan mengerikan. Pak Hadi tersenyum. Kau datang ke orang yang tepat. Alex pulang dengan rasa frustrasi. Ia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi ia memiliki firasat bahwa Pak Hadi adalah bagian dari jaringan ini. Dia tahu sesuatu, Alex memberitahu Rizal. Dia terlalu tenang. Dia tidak bertanya tentang berita, dia tidak bertanya tentang kasusnya. Itu aneh. Rizal setuju. Kita akan terus mengamatinya. Tapi kita butuh bukti yang kuat, Lex. Bukan hanya firasat. Keesokan harinya, Alex dan Rizal mendapatkan petunjuk baru dari informan. Informan tersebut, yang bekerja di perusahaan yang terkait dengan Pak Hadi, memberi mereka sebuah nama, Fauzi.
Fauzi adalah mantan manajer di perusahaan logistik yang tiba-tiba menghilang setelah kasus truk pendingin menjadi berita. Fauzi, gumam Rizal. Dia adalah saksi yang kita butuhkan. Dia pasti tahu sesuatu. Mereka mulai melacak Fauzi. Mereka menyadari bahwa mereka memasuki dunia yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Setiap langkah yang mereka ambil, mereka merasa seperti ada seseorang yang mengawasi mereka. Dan mereka tahu, jika mereka membuat kesalahan, mereka akan menjadi korban berikutnya. Di tengah semua ini, Alex dan Rizal mulai membangun hubungan yang aneh. Sebuah ikatan yang terbentuk dari rasa saling tidak percaya yang berubah menjadi rasa hormat. Alex menghormati pengalaman dan ketenangan Rizal, sementara Rizal menghormati keberanian dan idealisme Alex. Mereka tahu bahwa, meskipun mereka berbeda, mereka adalah satu-satunya orang yang bisa saling membantu dalam pertempuran ini. Mereka tahu bahwa di balik 29 mayat itu, ada kebenaran yang mengerikan, dan mereka harus menemukan kebenaran itu, apapun risikonya. Pagi itu, kantor polisi kecil di perbatasan terasa sesak, bukan hanya oleh tumpukan berkas dan aroma kopi yang sudah basi, tetapi juga oleh bayangan 29 mayat yang masih menghantui. Kabar tentang penemuan tragis itu telah menyebar ke seluruh negeri, memicu kemarahan publik dan desakan dari Jakarta agar kasus ini segera diselesaikan. Alex dan Rizal merasa tekanan itu di setiap napas. Mereka tahu, semakin cepat mereka bergerak, semakin besar kemungkinan mereka akan menabrak dinding kekuasaan. Kita harus menemukan Fauzi, kata Rizal, suaranya terdengar lebih dari sekadar lelah, lebih kepada pasrah. Ia membolak-balik berkas tentang Fauzi, mantan manajer perusahaan logistik fiktif yang kini menjadi kunci untuk membuka kasus ini. Dia menghilang. Ponselnya mati. Alamat terakhirnya juga kosong. Alex, yang duduk di seberang meja, melacak setiap jejak digital yang ditinggalkan Fauzi. Dia menjual mobilnya seminggu sebelum kejadian, lapor Alex, matanya terpaku pada layar laptop. Uang hasil penjualan itu ditransfer ke rekening di luar negeri. Ini bukan sekadar menghilang, Pak. Ini melarikan diri. Seseorang pasti memberinya peringatan, gumam Rizal. Ia tahu persis bagaimana permainan ini bekerja. Jaringan kriminal besar selalu punya mata-mata di dalam sistem, orang-orang yang bisa memberikan peringatan dini. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bekerja di balik meja. Mereka harus kembali ke jalan, ke tempat di mana semuanya dimulai. Mereka memutuskan untuk mengunjungi kembali alamat perusahaan logistik fiktif itu, sebuah ruko kumuh yang terletak di pinggiran kota. Di sana, mereka menemukan bahwa ruko itu tidak sepenuhnya kosong. Di lantai 2, ada sebuah ruang kerja kecil yang tidak terlihat dari luar. Dengan izin dari pemilik ruko, mereka masuk. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sebuah jejak digital yang ditinggalkan dengan terburu-buru. Sebuah komputer yang harddisknya telah dicabut, sebuah rak buku yang terbalik, dan sebuah laci meja yang terkunci. Rizal, dengan pengalaman puluhan tahun, menggunakan linggis kecil untuk membongkar laci itu. Di dalamnya, ada beberapa dokumen penting, slip gaji atas nama Fauzi, beberapa berkas transfer dana dalam jumlah besar, dan sebuah daftar nama. Ini dia, kata Rizal, matanya membesar saat ia membaca daftar itu. Ini adalah daftar nama orang-orang yang direkrut oleh perusahaan ini. Alex segera mengambil foto daftar itu dengan ponselnya. Di antara nama-nama yang sebagian besar tidak mereka kenal, ada satu nama yang menarik perhatian mereka, Andi Wijaya. Nama itu juga tertera di dokumen palsu yang ditemukan di tangan salah satu korban. Andi Wijaya,
Ini adalah nama samaran dari seorang pejabat pemerintah yang berkuasa, kata Alex. Informan saya di Jakarta pernah memberitahu saya tentang dia. Siapa? Tanya Rizal, suaranya tercekat. Pak Hadi, jawab Alex. Dia adalah orang yang saya wawancarai. Dia adalah pemilik perusahaan yang menyediakan truk-truk pendingin untuk industri perikanan. Perusahaan logistik fiktif ini pasti terkait dengannya. Firasat Alex di bab 2 kini menjadi kenyataan. Mereka memiliki bukti pertama yang mengarah langsung ke pejabat korup. Mereka menyadari bahwa mereka tidak berurusan dengan penyelundup kecil, tetapi dengan jaringan kriminal yang terorganisir dengan sangat baik, yang memiliki koneksi hingga ke eselon tertinggi. Malam harinya, mereka merencanakan langkah selanjutnya. Alex bersikeras untuk meliput fakta baru ini, tetapi Rizal menolak. Jika kita terlalu cepat, mereka akan menutup semua jejak. Kita harus menemukan bukti yang tak terbantahkan. Sesuatu yang bisa digunakan untuk menuntut Pak Hadi di pengadilan. Lalu apa rencanamu? Tanya Alex. Rizal terdiam sejenak. Kita akan kembali ke truk itu. Aku ingin kita melihatnya lagi, setiap inci darinya. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan. Keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah gudang yang digunakan untuk menyimpan truk pendingin itu. Suasana di dalam gudang itu dingin dan suram. Truk itu berdiri tegak, sebuah monumen bisu untuk kejahatan yang mengerikan. Alex dan Rizal mulai memeriksa truk itu secara detail. Alex menggunakan kamera dan senter kecilnya untuk memeriksa setiap sudut, sementara Rizal memeriksa mesin dan kabin truk. Tidak ada yang mencurigakan, kata Rizal, suaranya frustrasi. Truknya bersih. Mesinnya berfungsi normal. Namun, Alex menemukan sesuatu yang aneh. Ia menemukan sebuah lubang kecil di bagian dalam kabin, tepat di bawah jok supir. Lubang itu ditutupi dengan selotip. Ia mencabut selotip itu dan melihat ada sebuah chip mikro di dalamnya. Ini bukan bagian dari truk, Pak. Ini adalah pelacak, kata Alex. Rizal memeriksa pelacak itu dengan hati-hati. Pelacak ini bukan pelacak biasa, katanya. Ini adalah pelacak yang dirancang untuk mengelabui. Ini memiliki frekuensi yang berbeda. Mereka membawa pelacak itu ke ahli teknologi. Ahli itu menjelaskan bahwa pelacak itu digunakan untuk memantau pergerakan truk, tetapi dirancang untuk mengirimkan sinyal palsu, sehingga jika ada yang mencoba melacaknya, mereka akan dilacak ke lokasi yang salah. Ini menunjukkan betapa profesionalnya mereka, kata Alex. Mereka punya orang-orang yang sangat pintar. Mereka memikirkan segalanya. Informasi tentang pelacak ini memberi mereka petunjuk baru. Jika mereka bisa memecahkan kode pelacak ini, mereka mungkin bisa melacak jejak truk lain yang terkait dengan jaringan ini. Alex menghabiskan malam itu mencoba memecahkan kode itu. Rizal membantunya dengan memberikan semua dokumen teknis yang ia miliki tentang pelacak. Tengah malam, Alex akhirnya berhasil. Ia menemukan bahwa pelacak itu tidak hanya mengirimkan sinyal palsu, tetapi juga menyimpan log data. Data itu berisi daftar koordinat dari lokasi-lokasi yang pernah dikunjungi truk itu. Mereka tidak menghapus lognya, kata Alex, suaranya penuh kegembiraan. Mereka pasti mengira tidak ada yang akan bisa memecahkannya. Mereka melihat daftar koordinat itu, dan mereka menyadari bahwa itu adalah peta dari operasi ilegal. Peta itu menunjukkan bahwa truk itu pernah berhenti di beberapa lokasi terpencil, jauh di dalam hutan, di mana seharusnya tidak ada truk. Lokasi-lokasi itu juga bertebaran di perbatasan, dan yang paling menarik, ada satu lokasi yang berada di dekat kantor Pak Hadi. Mereka menyadari bahwa kasus ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan.
Ini bukan hanya tentang penyelundupan manusia, tetapi juga tentang sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat mereka harus mengumpulkan para korban dari berbagai tempat. Apapun itu, ini adalah konspirasi besar, dan mereka baru saja membuka pintu masuknya. Penemuan pelacak dan peta log datanya memberikan Alex dan Rizal keunggulan, tetapi juga menempatkan mereka dalam bahaya. Mereka tidak tahu siapa lagi yang memiliki akses ke data tersebut, atau siapa yang mengawasi mereka. Malam itu, mereka memutuskan untuk bertemu di tempat yang tidak biasa, sebuah warung kopi di pinggir jalan yang ramai, untuk membahas rencana selanjutnya. Mereka tahu kita sedang menyelidiki, kata Rizal, suaranya pelan. Penemuan pelacak ini adalah bukti bahwa mereka mengawasi kita. Kita harus segera bertindak, kata Alex, sebelum mereka menghapus semua jejak. Kita harus hati-hati, jawab Rizal. Jika kita terlalu cepat, kita akan masuk ke dalam perangkap. Tiba-tiba, ponsel Alex berdering. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya. Halo? Hentikan penyelidikan ini, suara di seberang sana terdengar dingin dan tanpa emosi. Kau bermain-main dengan api, wartawan. Dan api bisa membakar. Alex merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia melirik Rizal, yang menatapnya dengan waspada. Siapa ini? Tanya Alex. Seseorang yang tahu apa yang terbaik untukmu, jawab suara itu. Menarik dirimu dari kasus ini. Lupakan 29 mayat itu. Atau kau akan menjadi 30. Panggilan itu terputus. Alex menatap ponselnya dengan tangan gemetar. Ia tahu itu bukan lelucon. Itu adalah ancaman nyata dari orang-orang yang sangat berbahaya. Rizal mengambil ponselnya dan memeriksanya. Nomor sekali pakai. Tidak bisa dilacak. Mereka tahu namaku, gumam Alex. Mereka tahu tentang investigasiku. Tentu saja mereka tahu, kata Rizal. Kau menerbitkan berita. Kau membuat kasus ini menjadi sensasi. Kau sudah menarik perhatian mereka. Di kantor polisi, Rizal juga mendapat tekanan dari atasannya. Ia dipanggil ke ruang kepala polisi, yang menatapnya dengan tatapan tajam. Komisaris Rizal, kata kepala polisi. Saya mendapat telepon dari Jakarta. Mereka ingin kasus ini ditutup. Mereka mengatakan ini hanya penyelundupan biasa, kegagalan sistem. Tidak ada konspirasi. Pak, itu bohong, kata Rizal, suaranya penuh keyakinan. Kami menemukan bukti yang mengarah ke pejabat tinggi. Bukti? Bukti apa? Dokumen yang tidak jelas? Pelacak yang bisa dibeli di toko? Itu tidak cukup, kata kepala polisi. Kau membuat masalah. Kau membuat marah orang-orang penting. Jika kau tidak menghentikan ini, aku akan mencabutmu dari kasus ini dan menyerahkannya kepada tim investigasi dari Jakarta. Rizal tahu ancaman itu nyata. Ia tahu bahwa atasan yang ia layani hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Ia pulang ke rumah malam itu, pikirannya kacau. Ia menatap foto keluarganya, istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Ia berpikir tentang bahaya yang ia hadapi. Tapi ia juga berpikir tentang 29 mayat itu, dan ia tahu ia tidak bisa menyerah. Keesokan harinya, Alex dan Rizal bertemu lagi. Alex tidak menceritakan ancaman yang ia terima kepada Rizal, ia tidak ingin Rizal semakin khawatir. Namun, Rizal menceritakan tekanan dari atasannya. Mereka mencoba menutupi ini, kata Rizal. Ini bukan lagi kasus penyelundupan biasa. Ini adalah sesuatu yang mereka ingin kita lupakan. Meskipun dalam ancaman, mereka tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk melangkah lebih jauh.
Mereka akan menggunakan peta log data yang mereka temukan untuk melacak saksi potensial. Mereka tahu bahwa di lokasi-lokasi terpencil di mana truk itu berhenti, pasti ada orang-orang yang melihat sesuatu, yang tahu sesuatu. Mereka menyusun rencana. Mereka akan pergi ke sebuah desa terpencil yang ditandai di peta log data, sebuah desa yang terletak jauh di dalam hutan. Mereka memutuskan untuk pergi tanpa bantuan dari polisi lain, karena mereka tidak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya. Mereka memutuskan untuk menyamar sebagai peneliti lingkungan, sebuah penyamaran yang masuk akal di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Perjalanan mereka sangat sulit. Jalanan yang berlumpur dan terjal membuat mereka kesulitan. Hutan Kalimantan yang lebat dan sunyi seakan-akan mengawasi mereka. Namun, mereka tidak menyerah. Setelah beberapa jam, mereka tiba di sebuah desa kecil yang terisolasi. Desa itu tampak sunyi. Mereka bertanya kepada beberapa penduduk desa, tetapi mereka semua menolak untuk berbicara. "Kami tidak tahu apa-apa," kata seorang warga, matanya menunduk. Alex dan Rizal tahu bahwa mereka ketakutan. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Mereka memutuskan untuk menginap semalam di sana. Malam itu, Alex pergi ke sebuah warung kopi di desa itu. Ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampaknya ramah. Pria itu menceritakan kisah-kisah tentang hutan dan desa, tetapi ketika Alex bertanya tentang truk-truk yang lewat, pria itu tiba-tiba terdiam. "Truk apa, Nak?" tanyanya, suaranya dingin. "Truk pendingin," kata Alex. "Apakah kau pernah melihatnya?" Pria tua itu menatapnya dengan tatapan tajam. "Hati-hati, Nak. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui." Ia bangkit dan pergi. Alex kembali ke penginapan dengan frustrasi. Rizal mencoba menenangkannya. Mereka ketakutan. Itu adalah bukti bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini. Keesokan harinya, mereka mencoba lagi. Mereka mendekati seorang wanita tua yang sedang mencuci pakaian di sungai. Wanita itu awalnya menolak untuk berbicara, tetapi setelah Alex menceritakan kisah tentang 29 mayat itu, wanita itu menangis. "Mereka dibawa paksa," katanya. "Bukan hanya orang-orang dari negara lain, Nak, tapi juga dari desa kami." Ia menceritakan kisah mengerikan tentang bagaimana pemuda dan pemudi dari desa mereka dibawa paksa oleh sekelompok pria bersenjata yang bekerja untuk sebuah perusahaan besar. Mereka dijanjikan pekerjaan yang layak di kota, tetapi mereka tidak pernah kembali. Wanita itu juga menceritakan bagaimana ia melihat sebuah truk pendingin yang lewat di dekat desa itu, tetapi ia terlalu takut untuk berbicara. Informasi ini memberikan mereka petunjuk baru. Ini bukan hanya tentang penyelundupan, tetapi juga tentang perbudakan modern. Para korban itu bukan hanya imigran, tetapi juga warga Indonesia yang miskin dan tak berdaya. Mereka tahu bahwa mereka harus segera bertindak. Mereka kembali ke kota dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu mereka berhadapan dengan orang-orang yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga brutal. Dan mereka tahu bahwa ancaman dan peringatan itu adalah tanda bahwa mereka berada di jalur yang benar. Mereka menyadari bahwa kasus ini jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Ini adalah jaringan kejahatan transnasional, yang melibatkan perdagangan manusia, perbudakan, dan mungkin sesuatu yang lebih jahat lagi. Mereka tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum jaringan ini menghapus semua jejak dan membungkam semua orang yang tahu. Setelah kembali dari desa terpencil itu, Alex dan Rizal menyadari bahwa mereka harus mengubah taktik. Ancaman yang diterima Alex dan tekanan yang dialami Rizal dari atasannya membuktikan bahwa musuh mereka tidak hanya bersembunyi di bayang-bayang, tetapi juga memiliki mata dan telinga di mana-mana.
Mereka tidak bisa lagi bertindak sembarangan. Mereka harus menemukan Fauzi, mantan manajer perusahaan logistik fiktif itu, satu-satunya orang yang mungkin bisa memberikan bukti kuat. Alex mulai menyisir kembali jejak digital Fauzi dengan lebih teliti. Ia melihat riwayat percakapan Fauzi di berbagai forum daring yang berhubungan dengan hobi mahalnya, memancing di laut dalam. Alex menyadari bahwa Fauzi bukan sekadar seorang manajer, ia adalah seorang pria dengan nafsu hidup mewah yang melebihi gajinya. Pria seperti itu, pikir Alex, tidak akan bisa bersembunyi di pedalaman. Ia pasti masih berada di dekat kota, di tempat yang bisa menawarkan kenyamanan. Dia tidak akan lari ke hutan, Pak, kata Alex kepada Rizal. Dia tipe orang yang butuh kafein dan koneksi internet yang bagus. Dia mungkin bersembunyi di kota, tapi di tempat yang tidak mencolok. Rizal mengangguk. Itu masuk akal. Kita perlu mencari tempat yang bisa memberinya anonimitas, tapi juga kenyamanan. Mereka menyaring daftar semua hotel dan penginapan di kota, mencari Fauzi dengan segala cara yang mereka miliki. Selama berjam-jam, mereka menelusuri daftar tamu, memeriksa rekaman CCTV, dan mewawancarai staf hotel yang mencurigakan. Mereka berdua tahu bahwa waktu hampir habis. Alex akhirnya menemukan petunjuk di sebuah penginapan kecil yang jauh dari keramaian, yang dikelola oleh seorang wanita tua yang ramah. Wanita itu mengaku melihat seorang pria yang cocok dengan deskripsi Fauzi. Dia sangat pendiam, kata wanita itu. Dia tidak pernah meninggalkan kamar, kecuali untuk mengambil makanan. Dia selalu terlihat ketakutan. Ketika mereka tiba di penginapan, mereka menemukan Fauzi di dalam kamarnya, meringkuk di sudut, matanya memancarkan ketakutan. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Pakaiannya kusut, dan ia terlihat seperti belum mandi selama berhari-hari. Ia adalah pria yang hancur, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Rizal, dengan suara yang lembut dan meyakinkan, mencoba berbicara dengannya. Kami tahu kau ketakutan, Fauzi. Kami di sini bukan untuk menyakitimu. Kami di sini untuk melindungimu. Ceritakan apa yang terjadi. Fauzi menolak untuk berbicara. Ia hanya menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa mereka tidak mengerti bahaya yang mereka hadapi. Mereka akan menemukan kita, bisiknya, suaranya parau. Mereka ada di mana-mana. Alex, yang melihat keputusasaan di mata Fauzi, mencoba pendekatan yang berbeda. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto 29 mayat di dalam truk. Ini adalah akibat dari apa yang kau lakukan, Fauzi, kata Alex, suaranya penuh emosi. Orang-orang ini mati. Ada anak-anak di antara mereka. Bukankah kau merasa sedikit bertanggung jawab? Melihat foto-foto itu, Fauzi akhirnya pecah. Ia menangis, air mata membasahi pipinya yang kotor. Aku tidak tahu itu akan terjadi, teriaknya. Mereka hanya bilang itu pengiriman rutin. Aku tidak tahu. Dengan perlahan, Fauzi mulai menceritakan kisahnya. Ia adalah seorang pria yang terjerat dalam utang judi. Pak Hadi menawarinya pekerjaan dengan gaji fantastis, tetapi dengan satu syarat, ia harus patuh dan tidak bertanya apa-apa. Ia disuruh mengelola perusahaan fiktif itu dan memalsukan dokumen-dokumen yang mereka butuhkan. Aku hanya bagian kecil, bisiknya. Mereka bilang itu hanya penyelundupan, tapi bukan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mengerikan. Fauzi mengungkapkan bahwa mayat-mayat itu bukan dari satu tempat. Truk itu bukan hanya membawa satu jenis muatan, katanya. Ada muatan yang berbeda di dalam. Para imigran itu bukan satu-satunya.
Mereka adalah korban dari berbagai lokasi yang dikumpulkan sebelum dibawa ke perbatasan. Ada muatan lain yang mereka sebut kotak-kotak spesial yang diangkut dari lokasi yang sama. Informasi ini memberikan mereka petunjuk baru. Fauzi tidak tahu apa isi kotak-kotak spesial itu, tetapi ia bisa memberikan mereka alamat gudang tempat truk itu mengambil muatan. Di hutan, di dekat sungai besar, katanya. Gudangnya sangat besar dan dijaga ketat. Fauzi juga mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ada seorang makelar yang berurusan langsung dengan korban. Namanya Jaka, bisik Fauzi. Dia adalah orang yang menjanjikan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Dia yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan para korban. Penemuan Fauzi dan kesaksiannya mengubah segalanya. Mereka sekarang memiliki nama, lokasi, dan bukti yang mengarah ke jaringan yang jauh lebih besar. Mereka tahu bahwa kasus ini jauh lebih besar dari sekadar penyelundupan manusia. Rizal memerintahkan Fauzi untuk dibawa ke tempat aman di Jakarta, di bawah perlindungan saksi. Ia tahu bahwa keselamatan Fauzi adalah kunci untuk membongkar kasus ini. Sementara itu, Alex dan Rizal bersiap untuk melakukan perjalanan ke gudang terpencil di tengah hutan, mengikuti petunjuk dari Fauzi. Perjalanan ke gudang di tengah hutan terasa seperti memasuki jantung kegelapan. Mereka menyusuri jalan setapak yang nyaris tak terlihat, menembus pepohonan yang menjulang tinggi dan semak belukar yang lebat. Udara terasa lembab dan pengap. Hutan Kalimantan yang megah dan misterius seakan mengawasi setiap langkah mereka. Alex dan Rizal meninggalkan mobil mereka jauh di belakang. Mereka menyusup ke dalam hutan dengan berjalan kaki, membawa peralatan seadanya, senter, kamera, dan pistol Rizal. Mereka bergerak dalam keheningan, menyadari bahwa setiap suara bisa menjadi tanda bahaya. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah clearing di mana sebuah gudang besar dan usang berdiri. Gudang itu terlihat seperti peninggalan dari masa lalu, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah pusat dari operasi ilegal yang mengerikan. Di sekeliling gudang, ada beberapa penjaga yang berjaga-jaga. Mereka bersenjata lengkap dan terlihat sangat waspada. Alex dan Rizal bersembunyi di balik semak-semak, mengamati gudang itu dengan hati-hati. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa masuk begitu saja. Mereka harus menunggu waktu yang tepat. Mereka menunggu sampai malam tiba, ketika cahaya bulan yang redup menjadi satu-satunya sumber penerangan. Tengah malam, ketika para penjaga terlihat lengah, Alex dan Rizal menyusup masuk. Mereka menemukan pintu belakang yang tidak terkunci dan masuk ke dalam gudang. Di dalam, mereka menemukan pemandangan yang membuat mereka mual. Ada tumpukan pakaian, tas, dan barang-barang pribadi lain milik para korban. Di lantai, ada sisa-sisa makanan dan botol-botol minuman yang berserakan. Mereka ditahan di sini, bisik Rizal. Sebelum mereka dibawa ke perbatasan. Alex, yang merasakan emosi yang luar biasa, mulai mengambil foto. Ia melihat sebuah boneka beruang lusuh yang tergeletak di lantai, di samping sebuah buku harian kecil. Ia mengambil buku harian itu. Buku harian itu basah dan kotor, tetapi kata-kata di dalamnya masih bisa dibaca. Alex membukanya dan mulai membacanya dengan perlahan. Ia membaca kisah seorang wanita muda, Sari, yang meninggalkan desanya dengan harapan menemukan pekerjaan. Ia dijanjikan pekerjaan yang layak oleh seorang makelar bernama Jaka, tetapi ia segera menyadari bahwa ia telah dijebak. Ia dan beberapa temannya dibawa ke gudang itu dan dipaksa bekerja sebagai buruh kasar tanpa upah. Buku harian itu menceritakan kisah yang menyedihkan tentang keputusasaan dan kekejaman. Sari menulis tentang mimpi-mimpinya, tentang keluarganya,
dan tentang rasa takut yang ia rasakan setiap hari. Ia menulis tentang bagaimana ia dan teman-temannya dipaksa bekerja tanpa henti dan bagaimana mereka diperlakukan seperti budak. Ia juga menulis tentang kotak-kotak misterius yang sering datang dan pergi di dalam truk pendingin. Kotak-kotak itu dikirim dari daerah pertambangan, jauh di dalam hutan, tulis Sari. Mereka selalu dijaga ketat. Aku tidak tahu apa isinya, tapi mereka sangat penting. Kemudian, ia menulis tentang bagaimana Jaka, sang makelar, sering berbicara dengan seorang penguasa yang tinggal di kota, seseorang yang jauh lebih berkuasa dan ditakuti daripada Pak Hadi. Mereka menyebutnya sang penguasa, tulis Sari. Ia adalah otak di balik semua ini. Buku harian itu tiba-tiba berakhir. Halaman terakhir berisi tulisan tangan yang bergetar, mereka datang. Mereka bilang kita akan pergi ke perbatasan. Kita akan mendapatkan pekerjaan yang kita impikan. Tapi aku takut. Aku merasa ini adalah akhir. Alex dan Rizal merasa hati mereka sakit. Mereka menyadari bahwa Sari adalah salah satu dari 29 mayat itu. Buku hariannya adalah saksi bisu dari kejahatan yang mengerikan. Mereka tidak hanya menemukan bukti tentang penyelundupan manusia, tetapi juga tentang perbudakan modern. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan sang penguasa itu. Orang itu adalah otak di balik semua ini, dan ia harus dihentikan. Mereka meninggalkan gudang itu, membawa buku harian Sari dan barang-barang lain yang mereka temukan. Mereka kembali ke kota dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk keadilan, tetapi juga untuk kehormatan 29 korban yang telah tiada. Buku harian Sari menjadi lebih dari sekadar bukti, itu adalah jendela ke dalam jiwa dari salah satu korban. Di ruang kerja mereka yang darurat, sebuah kamar hotel sederhana yang mereka sewa untuk menghindari mata-mata, Alex dan Rizal membaca setiap kata dengan cermat. Mereka mengurai setiap cerita, setiap ketakutan, dan setiap harapan yang terkandung di dalamnya. Mereka bukan hanya imigran, gumam Alex, menelusuri halaman yang basah oleh air mata dan lumpur. Mereka adalah manusia yang bermimpi. Sari ingin menjadi guru. Dia meninggalkan desanya untuk mencari uang agar bisa sekolah. Rizal, yang biasanya pragmatis, merasakan empati yang mendalam. Ia melihat wajah-wajah dalam foto-foto forensik, dan sekarang ia bisa membayangkan kisah di balik wajah-wajah itu. Buku harian itu mengubah kasus ini dari sekadar investigasi kriminal menjadi misi personal. Buku harian itu merinci bagaimana Sari dan teman-temannya dijebak oleh Jaka, sang makelar. Jaka digambarkan sebagai sosok yang ramah dan meyakinkan, seorang pria yang menjanjikan bulan dan bintang kepada orang-orang yang putus asa. Ia menawarkan pekerjaan di sebuah pabrik pengolahan ikan yang besar di kota, lengkap dengan akomodasi dan gaji yang menjanjikan. Namun, begitu mereka tiba di gudang, janji-janji itu lenyap. Mereka dipaksa bekerja di ladang, bukan di pabrik, kata Rizal, suaranya dipenuhi kemarahan. Mereka diperlakukan seperti budak. Buku harian itu juga menyebutkan tentang kotak-kotak misterius yang diangkut oleh truk pendingin. Sari menulis bahwa kotak-kotak itu sering datang dari sebuah camp di tengah hutan yang dijaga ketat oleh para pria bersenjata. Kotak-kotak itu berat dan dingin, tulis Sari. Mereka seringkali bergetar, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Alex, yang memiliki latar belakang di bidang lingkungan, tiba-tiba teringat akan rumor tentang tambang ilegal dan perdagangan satwa liar di hutan Kalimantan. Ia segera mencari informasi dan menemukan bahwa ada sebuah tambang tua yang ditinggalkan jauh di dalam hutan, yang terkenal karena memiliki deposit mineral langka.
Ia juga menemukan laporan tentang penyelundupan satwa liar, terutama spesies-spesies yang terancam punah. Kotak-kotak itu bukan berisi imigran, kata Alex, matanya melebar. Mereka berisi satwa liar, atau bahkan mineral ilegal. Jaringan ini menggunakan penyelundupan manusia sebagai kedok untuk menutupi operasi yang jauh lebih besar. Mereka kembali ke kantor polisi dengan petunjuk baru. Dengan bantuan dari beberapa rekan Rizal yang masih bisa dipercaya, mereka menemukan nama sang penguasa yang disebut-sebut dalam buku harian Sari. Nama itu adalah nama yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Bapak Sudirman, seorang pengusaha sukses dan dermawan yang juga dikenal sebagai politisi yang berpengaruh. Sudirman? Tidak mungkin, kata seorang rekan Rizal, tak percaya. Dia adalah salah satu orang yang paling dihormati di negara ini. Dia sering mengadakan acara amal. Penjahat terbaik selalu bersembunyi di balik topeng, jawab Rizal. Mereka menggunakan kebaikan dan kekuasaan untuk menutupi kejahatan mereka. Penemuan ini membuat mereka lebih bersemangat, tetapi juga lebih waspada. Mereka tahu bahwa Sudirman jauh lebih kuat dan lebih berbahaya daripada Pak Hadi. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi bergerak sembarangan. Setiap langkah yang mereka ambil harus direncanakan dengan hati-hati. Mereka harus menemukan bukti yang tidak terbantahkan untuk menjebloskan Sudirman ke penjara. Kita akan melacak setiap jejak, setiap transaksi, setiap koneksi, kata Alex, matanya menyala. Kita akan mengekspos dia di depan publik. Dia tidak akan bisa bersembunyi lagi. Rizal setuju, tetapi ia lebih memilih untuk bekerja secara diam-diam. Kita tidak bisa bergantung pada sensasi media kali ini, Alex. Sudirman terlalu kuat. Kita perlu bukti yang tidak bisa dibantah, dan kita perlu mengumpulkannya secara diam-diam. Kita harus menemukan jaringan kejahatan yang sesungguhnya. Dengan nama Sudirman sebagai target, investigasi mereka memasuki fase yang paling berbahaya. Mereka tidak bisa lagi bertindak sebagai wartawan dan polisi. Mereka harus menjadi pemburu. Alex, dengan pengetahuannya yang luas tentang dunia digital, mulai melacak setiap aset Sudirman. Ia menyusup ke dalam jaringan keuangan dan menemukan bahwa Sudirman memiliki puluhan perusahaan fiktif di berbagai negara, yang digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan. Alex juga menemukan bahwa salah satu perusahaan itu, yang bergerak di bidang ekspor, memiliki gudang di dekat pelabuhan utama di perbatasan. Rizal, di sisi lain, menggunakan jaringan lamanya untuk menggali informasi tentang Sudirman dari dalam sistem. Ia berbicara dengan para informan, polisi yang korup, dan bahkan dengan orang-orang yang pernah bekerja untuk Sudirman. Ia menemukan bahwa Sudirman memiliki reputasi yang mengerikan, seorang pria yang tidak segan-segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Dia bukan hanya pengusaha, kata seorang informan, suaranya berbisik. Dia adalah bos mafia. Dia menguasai perbatasan ini. Semua orang takut padanya. Mereka juga menemukan bahwa Pak Hadi hanyalah salah satu pion dalam jaringan Sudirman. Pak Hadi adalah orang yang mengelola operasi penyelundupan di tingkat bawah. Mereka juga menemukan bahwa Jaka, sang maklar, sering melapor langsung kepada Pak Hadi. Meskipun mereka telah mengumpulkan banyak informasi, mereka tidak memiliki bukti yang cukup untuk menuntut Sudirman. Kita butuh bukti yang tidak bisa dibantah, kata Rizal. Kita butuh sesuatu yang bisa menjatuhkannya. Alex bersikeras bahwa mereka harus menggunakan media. Jika kita mempublikasikan semua yang kita tahu, kita bisa mendapatkan dukungan publik, katanya. Sudirman tidak akan bisa melarikan diri dari tekanan publik. Rizal, yang lebih berpengalaman, menolak.
Itu akan membuat kita dalam bahaya. Sudirman akan tahu bahwa kita sedang mengejarnya, dan ia akan menyingkirkan kita. Perdebatan mereka adalah pertempuran antara idealisme dan pragmatisme. Alex percaya pada kekuatan kebenaran, sementara Rizal percaya pada kekuatan bukti. Mereka akhirnya sepakat untuk bekerja sama dengan pihak berwajib, tetapi secara diam-diam. Rizal memanggil seorang rekan lamanya di unit investigasi khusus, yang mereka percayai. "Aku punya informasi yang bisa menjatuhkan Sudirman," kata Rizal kepada rekannya. "Tapi kita butuh bantuanmu." Rekannya setuju untuk membantu. Mereka menyusun rencana untuk menjebak Sudirman. Mereka akan menggunakan Alex sebagai umpan. Alex akan pura-pura menjadi seorang wartawan yang ingin mewawancarai Sudirman tentang kegiatan amalnya. Dalam prosesnya, ia akan mencoba untuk mendapatkan bukti yang mereka butuhkan. "Ini berbahaya, Alex," kata Rizal. "Dia mungkin tahu kau adalah orang yang menulis berita itu." "Aku akan mengubah penampilanku," kata Alex, tersenyum. "Dan aku tidak akan menyebut namaku. Aku akan datang sebagai wartawan lepas. Aku akan mengambil risiko ini, Pak. Ini untuk 29 mayat itu. Ini untuk keadilan." Rizal setuju. "Baik. Tapi kau harus mendengarkan instruksiku. Jika ada yang tidak beres, kau harus segera melarikan diri." Malam itu, Alex dan Rizal mempersiapkan rencana mereka. Mereka menyadari bahwa mereka akan menghadapi risiko yang sangat besar. Mereka tahu bahwa Sudirman adalah musuh yang jauh lebih cerdas dan lebih berbahaya dari siapapun yang pernah mereka hadapi. Mereka tahu bahwa ini adalah perburuan terakhir, dan jika mereka gagal, mereka tidak hanya akan kehilangan nyawa, tetapi juga akan membiarkan kejahatan ini terus berlanjut. Pagi itu, udara di Jakarta terasa berat dan lembab, sama seperti ketegangan yang menyelimuti Alex. Ia mengenakan setelan jas yang rapi, bukan sebagai Alex sang wartawan investigasi, melainkan sebagai seorang penulis lepas dari majalah ekonomi kecil. Penampilannya yang berubah drastis, rambut yang dipotong rapi, kacamata bingkai tebal, dan tas laptop kulit, membuatnya hampir tidak bisa dikenali. Di dalam tasnya, tersembunyi sebuah kamera tersembunyi dan perekam suara yang terhubung langsung ke ponsel Rizal. Rizal, yang telah kembali ke Jakarta untuk mengoordinasikan operasi ini, mengamati dari jauh. Ia bersembunyi di sebuah van yang diparkir di seberang gedung perkantoran mewah tempat Pak Hadi berkantor. Ia tidak sendirian. Di dalam van itu, ada tim investigasi khusus yang dipimpin oleh seorang rekannya yang terpercaya, Kompol Satria. "Ingat rencananya, Alex," bisik Rizal melalui alat komunikasi. "Kau hanya perlu membuatnya berbicara tentang perusahaan logistiknya. Jangan terlalu agresif. Biarkan dia yang memimpin percakapan." Alex mengangguk, jantungnya berdebar kencang. Ia memasuki gedung, melewati lobi yang megah, dan naik ke lantai atas. Ia disambut oleh seorang asisten Pak Hadi, yang membawanya ke sebuah ruangan konferensi. Ruangan itu didominasi oleh sebuah meja panjang dari kayu jati, dengan pemandangan kota yang terhampar di luar jendela. Tak lama kemudian, Pak Hadi masuk. Ia terlihat lebih santai dan percaya diri daripada saat Alex mewawancarainya di perbatasan. Ia menyambut Alex dengan senyum ramah dan jabat tangan yang hangat. "Jadi, Anda tertarik dengan bisnis logistik kami?" tanya Pak Hadi, duduk di seberang Alex. "Kami berkembang pesat di perbatasan." Alex membalas senyumnya. "Tentu saja, Pak. Laporan keuangan Anda sangat menarik. Saya juga ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Anda bisa berkembang pesat di tengah kondisi ekonomi yang sulit." Percakapan itu dimulai dengan lancar.
Alex mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas tentang bisnis logistik, sementara Pak Hadi menjawab dengan penuh kebanggaan. Namun, Alex mulai mengarahkan percakapan ke arah yang lebih berbahaya. "Saya dengar ada masalah kecil dengan salah satu truk Anda di perbatasan," kata Alex, suaranya tenang. "Truk yang membawa muatan khusus itu." Senyum Pak Hadi lenyap seketika. Matanya menyipit. "Masalah apa yang Anda maksud?" tanyanya, suaranya dingin. "Penyelundupan," jawab Alex, dengan sengaja memprovokasi. "Dan, 29 mayat yang ditemukan di dalamnya." Suasana di dalam ruangan itu berubah total. Pak Hadi bangkit dari kursinya. Wajahnya yang semula ramah berubah menjadi tegang. "Saya tidak tahu Anda wartawan," katanya. "Dan saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya rasa pertemuan ini sudah selesai." "Tapi saya tahu, Pak," kata Alex, suaranya penuh keyakinan. "Saya tahu tentang perusahaan fiktif yang Anda kelola. Saya tahu tentang uang yang Anda transfer. Dan saya tahu tentang sang penguasa yang Anda layani." Wajah Pak Hadi menjadi pucat. Ia menatap Alex dengan mata penuh kebencian. "Kau tahu terlalu banyak, anak muda. Dan kau membuat kesalahan besar." Tiba-tiba, ia berteriak. "Penjaga!" Pintu ruangan terbuka dan dua pria berbadan besar masuk. Alex menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap, tetapi ia tidak panik. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. "Anda hanya bidak, Pak Hadi," kata Alex, suaranya lantang. "Katakan pada saya siapa yang ada di balik semua ini. Siapa yang Anda lindungi?" Pak Hadi hanya tertawa sinis. "Kau pikir aku bodoh? Kau tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Dia terlalu kuat. Dan kau akan menghilang, sama seperti mereka." Tepat saat para penjaga itu mendekati Alex, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Tim Kompol Satria menyerbu masuk, senjata teracung ke arah para penjaga dan Pak Hadi. "Komisi Pemberantasan Korupsi," teriak Kompol Satria. "Anda ditangkap atas tuduhan perdagangan manusia dan pembunuhan." Pak Hadi terkejut. Ia tidak menyadari bahwa ia telah dijebak. Ia hanya bisa menatap Alex dengan mata yang kosong. Alex tidak membuang waktu. Ia menunjuk ke arah Pak Hadi. "Dia punya nama, Pak. Sang penguasa," katanya. "Dia adalah otak di balik semua ini." Rizal, yang masuk bersama tim, menepuk bahu Alex. "Kerja bagus, Lex," katanya. "Sekarang kita punya dia." Ruang interogasi terasa dingin dan sunyi. Pak Hadi duduk di seberang meja, menatap Rizal dengan tatapan kosong. Ia menolak untuk berbicara, hanya bergumam bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ia tahu bahwa bekerja sama akan mengakhiri hidupnya, karena ia telah mengkhianati sang penguasa. "Kami punya semua bukti, Pak Hadi," kata Rizal, suaranya tenang dan meyakinkan. "Kami punya dokumen perusahaan fiktif Anda, transfer dana, dan kesaksian dari Fauzi, mantan manajer Anda. Kami juga punya buku harian dari salah satu korban. Kami tahu Anda terlibat dalam perdagangan manusia dan perbudakan modern. Dan kami tahu ada yang lebih besar dari itu." Pak Hadi tetap diam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari tuduhan itu. Tetapi ia juga tahu bahwa jika ia berbicara, ia akan mati. Alex, yang duduk di ruangan terpisah, menonton interogasi melalui kamera tersembunyi. Ia melihat keputusasaan di mata Pak Hadi. Ia tahu bahwa Pak Hadi tidak akan berbicara kecuali ia dipecah. Tiba-tiba, Alex mendapatkan ide. Ia menulis sebuah catatan dan mengirimkannya kepada Rizal. Rizal membacanya, dan matanya melebar. Ia mengangguk kepada Alex,
dan kemudian ia menatap Pak Hadi. "Pak Hadi," kata Rizal, suaranya menjadi lebih lembut. "Saya tahu Anda takut. Saya tahu Anda pikir Anda akan mati jika Anda berbicara. Tapi saya punya kabar buruk untuk Anda. Sudirman sudah tahu Anda ditangkap. Dia sudah menganggap Anda sebagai aset yang tidak berguna. Dia akan menyingkirkan Anda, apapun yang terjadi. Bukankah lebih baik Anda berbicara dan mendapatkan perlindungan saksi daripada mati di tangan orang yang Anda lindungi?" Wajah Pak Hadi menjadi lebih pucat. Ia menatap Rizal dengan mata gemetar. Ia tahu bahwa Rizal mengatakan yang sebenarnya. Dalam dunia kriminal, aset yang tertangkap adalah aset yang mati. Ia menarik napas dalam-dalam. "Dia akan membunuhku," bisiknya. "Kami akan melindungimu," kata Rizal. "Katakan padaku siapa dia. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi." Dengan perlahan, Pak Hadi mulai berbicara. Ia mengungkapkan sebuah kebenaran yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. "Ini bukan hanya perdagangan manusia," katanya. "Itu hanya kedok. Muatan utama truk itu bukan manusia." Alex dan Rizal saling pandang. Jantung mereka berdebar kencang. "Truk itu mengangkut limbah radioaktif ilegal," kata Pak Hadi, suaranya bergetar. "Dari sebuah tambang tua yang dikelola oleh Sudirman. Dia menggunakan truk pendingin untuk menutupi jejak panas dari muatan itu." Terungkaplah bahwa mayat-mayat itu bukan hanya korban penyelundupan, tetapi juga saksi-saksi yang tidak disengaja. Mereka menemukan limbah itu. Mereka tahu terlalu banyak. Dan mereka harus dibungkam. "Mereka adalah pembersih jejak yang malang," kata Pak Hadi, air mata mengalir di pipinya. "Mereka tidak tahu apa yang mereka bawa. Mereka meninggal karena kedinginan, tetapi jika mereka tidak mati, mereka akan mati karena radiasi." Rizal dan Alex terdiam. Mereka menyadari bahwa mereka telah mengungkap sebuah konspirasi besar yang melibatkan kejahatan transnasional, perbudakan, dan senjata nuklir. Pak Hadi terus berbicara, mengungkapkan setiap detail tentang jaringan Sudirman, dari nama-nama pejabat korup yang bekerja untuknya, hingga lokasi gudang rahasia di pelabuhan. "Dia akan mengirim muatan terakhir malam ini," katanya. "Dia tidak akan bisa melarikan diri." Rizal mengangguk. Ia berterima kasih kepada Pak Hadi dan memerintahkannya untuk dibawa ke tempat yang aman di bawah perlindungan saksi. Ia dan Alex bergegas keluar dari ruang interogasi. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu. Mereka harus menghentikan Sudirman, sekali untuk selamanya. Malam itu, kota terasa sunyi, tetapi di bawah permukaan, adrenalin Alex dan Rizal berpacu kencang. Berbekal informasi dari Pak Hadi, mereka memimpin tim khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuju sebuah gudang rahasia di area pelabuhan. Langit gelap dan gerimis menambah ketegangan. Rizal, dengan pistol di tangannya, memimpin tim. Alex, meskipun tidak bersenjata, berdiri di sampingnya, kameranya siap untuk merekam setiap momen. "Ingat," bisik Rizal pada Alex. "Tetap di belakangku. Ini berbahaya." Gudang itu terlihat seperti gudang penyimpanan biasa dari luar, tetapi di dalamnya, mereka menemukan sebuah operasi kriminal yang terorganisir dengan sangat baik. Puluhan pria bersenjata berjaga di sekitar truk pendingin yang identik dengan truk yang mereka temukan di perbatasan. Mereka sedang memuat kotak-kotak spesial ke dalam sebuah kapal kargo. Alex, dari jarak yang aman, menggunakan lensa kameranya untuk mengamati. Ia melihat Sudirman berdiri di tengah kerumunan, memberikan instruksi. Ia tampak dingin, tenang, dan kejam. Ia tidak terlihat seperti dermawan yang dihormati,
ia terlihat seperti monster. Itu dia, bisik Alex kepada Rizal. Dia adalah otak di balik semua ini. Rizal mengangguk. Ia memberikan isyarat kepada timnya. Serbu. Tim khusus itu menyerbu masuk, mengejutkan para penjaga yang lengah. Tembakan meletus. Kekacauan terjadi. Alex, meskipun ketakutan, tetap mengambil foto. Ia merekam setiap momen, setiap perkelahian, dan setiap penangkapan. Sudirman, yang terkejut, mencoba melarikan diri ke dalam kapal kargo. Rizal mengejarnya. Di dalam kapal, Rizal dan Sudirman berhadapan. Akhirnya, kita bertemu, Komisaris Rizal, kata Sudirman, suaranya tenang, seolah ia tidak terpengaruh oleh kekacauan di luar. Kau tahu, aku selalu mengagumimu. Kau adalah satu-satunya polisi yang berani menantangku. Permainanmu sudah berakhir, Sudirman, kata Rizal, pistolnya teracung. Kami tahu tentang perdagangan manusia. Kami tahu tentang limbah radioaktif. Kami tahu semuanya. Sudirman tertawa sinis. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku ini tak terkalahkan. Aku punya kekuasaan, uang, dan aku tahu rahasia dari semua orang penting di negeri ini. Sudirman mencoba melarikan diri, tetapi Rizal menghalanginya. Perkelahian singkat terjadi. Sudirman, meskipun sudah tua, memiliki kekuatan yang mengejutkan. Ia mencoba mencekik Rizal, tetapi Rizal, dengan pengalaman puluhan tahun, berhasil melumpuhkannya. Tangan Rizal gemetar saat ia memborgol Sudirman. Ia merasa lelah, tetapi puas. Ia akhirnya berhasil. Ia telah menjatuhkan sang penguasa. Ketika Alex masuk ke dalam kapal, ia menemukan Rizal duduk di samping Sudirman yang terborgol, napasnya terengah-engah. Alex mengambil beberapa foto. Ia merekam wajah Sudirman yang sekarang terlihat hancur dan dikalahkan. Ini adalah akhir dari ceritanya, bisik Alex, suaranya dipenuhi rasa lega. Beberapa bulan berlalu. Berita tentang penangkapan Sudirman dan jaringannya menggemparkan seluruh negeri. Laporan investigasi Alex, yang dirilis setelah penangkapan, menjadi berita utama. Ia menyoroti bagaimana seorang pria yang dihormati di masyarakat bisa bersembunyi di balik topeng, dan melakukan kejahatan yang begitu keji. Berkat laporan Alex dan bukti yang dikumpulkan oleh Rizal, beberapa pejabat korup ditangkap, dan jaringan perdagangan manusia dan penyelundupan limbah radioaktif berhasil dihancurkan. Alex menjadi pahlawan nasional. Ia menerima penghargaan dan sanjungan dari mana-mana. Namun, ia tidak merasa seperti pahlawan. Ia tahu bahwa kemenangan ini datang dengan harga yang mahal. Ia masih dihantui oleh kenangan akan 29 mayat itu, dan ia tahu bahwa masih banyak orang yang menderita di luar sana. Suatu sore, Alex kembali ke perbatasan. Ia bertemu dengan Rizal di tempat mereka pertama kali bertemu. Rizal, yang sekarang dipromosikan menjadi kepala kepolisian, terlihat lebih tua, tetapi matanya tidak lagi lelah. Ada percikan harapan di dalamnya. Kau tahu, Lex, kata Rizal, tersenyum. Kau memberiku harapan. Aku pikir aku sudah melihat segalanya. Tapi kau menunjukkan padaku bahwa ada orang yang masih peduli pada kebenaran. Alex tersenyum kembali. Kau memberiku keberanian, Pak Rizal. Tanpa kau, aku tidak akan bisa melakukan ini. Mereka berdua mengenang kembali perjalanan mereka yang sulit, dari ketidakpercayaan yang awal hingga ikatan persahabatan yang kuat. Mereka tahu bahwa mereka adalah tim yang tak terduga, seorang idealis dan seorang pragmatis, tetapi mereka berhasil mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh orang lain. Cerita mereka menjadi legenda.
Alex kembali ke Jakarta dan melanjutkan pekerjaannya sebagai wartawan investigasi, tetapi sekarang ia memiliki tujuan yang lebih besar. Ia tahu bahwa ada banyak kebenatan yang harus diungkapkan, dan ia siap untuk melakukannya. Di perbatasan, sebuah tugu kecil didirikan untuk menghormati 29 korban yang telah tiada. Setiap tahun, penduduk setempat datang dan meletakkan bunga di sana. Mereka tidak lagi takut. Mereka tahu bahwa keadilan telah ditegakkan. Dan mereka tahu bahwa meskipun tragedi itu telah terjadi, nama-nama para korban tidak akan pernah dilupakan.